Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri SPDI, mahasiswa PPG bidang studi bimbingan dan konseling angkatan 1 Universitas Negeri Padang. Tahun 2022 akan melaksanakan tugas UKIN uji kinerja dalam praktek pembelajaran inovatif bimbingan klasikal kelas 12 IPS 1. Topik pemanfaatan gadget untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Kamis tanggal 6 Oktober 2022 di SMA Negeri 1 Lembah Melintang dalam kurun waktu 2 kali 45 menit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, anak-anak Bapak disiapkan dulu oleh ketua kelas, udah ya, siapkan dulu. Setelah itu baru kita ambil absensi. Silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, kita ambil absen dulu ya. Adelia Marlina, Afniza, Sal Aisyah Naila Fatihah. Hadir. Oke. Berarti yang tidak hadir ada kita 2 orang ya. Keterangan yang satu kenapa, kemudian kedua yang sakit, yaitu Suryadi Gulungan. Ya, kira-kira yang bimbingan dan konseling itu apa menurut anak Bapak? Coba siapa dulu, Among? Jelaskan. Apa maksudnya itu? Nah, menurut saya Pak, bimbingan konseling itu tempat untuk kisah mungkin seandainya siswa itu punya masalah, terus pergi ke ruang BK untuk menyelesaikan masalah, mungkin dibimbing sama guru BK-nya, terus mungkin ingin bertanya, mungkin progresnya selama belajar, mungkin selama di rumah atau mungkin selama di lingkungan Pak. Oke. Mengajarkan kita belajar yang baik. Baik. Berarti tempat pemberian bimbingan atau arahan supaya dalam pembelajaran kita lebih baik. Bagus. Berarti ada juga dari si Among tadi, dari si Fikriadi, teman-temannya lagi yang perempuan penambahannya. Jadi maksud bimbingan dan konseling ini adalah dapat kita simpulkan bahwasannya penyelesaian ataupun tempat penyelesaian segala permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau kita sebagai siswa. Permasalahan itu bisa jadi yang diselesaikan adalah bidang pribadi, bidang belajar, bidang sosial, dan bidang karir. Karir itu kebayang lihat apa karir itu? Masalah ya? Jadi permasalahan itu bisa dipecahkan, bisa dibicarakan, bisa disampaikan ke BK itu sendiri. Jadi jangan ada anak-anak terkonsep dalam pikirannya BK itu adalah polisi sekolah. Tidak. Guru BK itu adalah memberikan arahan, pemahaman, dan bimbingan. Jadi jangan pula anak Bapak kalau sudah dipanggil salah satu teman kita atau kita sendiri itu pernah dipanggil ke ruang BK itu, oh itu berarti ada kasusnya, ada masalahnya. Asailah sebentar lagi mau dihukum. Jangan seperti itu. Karena guru BK itu bukan orang yang bermasalah saja yang dididik di sana. Ya, bukan orang yang bermasalah saja. Bisa jadi yang di BK itu memberikan arahan dan bimbingan tentang perguruan tinggi. Kan ada masalah situ? Nggak ada kan?
dibimbing di sana, diarahkan di sana. Jadi janganlah terkonsep oleh anak bapak salah konsep. Ya, jadi selama ini kita kan ada sebagian seperti itu. Semua yang berkasus pasti ke BK. Tidak, bukan itu. BK itu kan polisi, kan memberikan sanksi. Paham sampai sini anak bapak? Mengerti? Baik. Jadi guru BK itu itulah kerjaan. Jadi dari 2 jam pelajaran ini bersama tadi. Adapun materi kita pada kesempatan ini adalah tentang gawai. Tahu apa itu gawai? Tahu? Bahasa kerennya gejek. Bahasa Indonesia kita sebetulnya yang belum membumi kali gitu. Belum. Sebenarnya kita kan nggak tahu itu. Banyak orang nggak tahu tuh gawai itu apa gitu. Yang tahu orang pegawai gitu kan. Berarti orang yang bekerja di perkantoran itu yang tahu kita pegawai. Tapi selama ini kita tahu itu. Nah, tapi sebagian kita udah tahu juga apa itu namanya gawai. Gawai itu adalah apa tadi? Gadget atau berupa alat komunikasi atau alat perkakas yang menunjang keseharian kita gitu kan. Itu dinamakan dengan gawai. Baik, jadi pematerian kita ini ada yang sudah paham menggunakan gawai itu. Pada umumnya anak-anak sudah paham. Apalagi sekarang banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan di dalam gawai itu sendiri, sampai-sampai kita terlena untuk menggunakannya, sampai-sampai kita kecanggung untuk menggunakannya. Seperti ada apanya gawai? Ada gawainya, ada gawainya, ada tulalitnya. Enggak ada gawai, ada gawainya, ada Rogernya Among. Kontak 1, 2, 3 ada enggak? Nggak ada, Pak. Ada. Yang ada apa? Gawai juga. Berarti pada umumnya kita semuanya, besar, kecil, menengah, dan tua, semuanya sudah pernah melihat dan memakai gawai. Ini tidak asing bagi kita lagi itu barangnya, yang gawai ini. Tinggal lagi gawai itu dipergunakan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau seperti itu ya. Salah. Baik, apa tampilkan ini dulu. Apa persepsi anak bapak melihat gambar ini? Coba lihat. Perhatikan seksama gambarnya bagaimana. Lihat saja dulu gambarnya. Tadi kan? Jangan, Pak. Coba Among, apa telah si Among melihat gambar yang di depan itu? Atau pemikiran si Among? Coba. Cewek itu Pak mengendarai mobil sambil memakai gawai Pak. Jadi Terus? nggak melihat jalan sampai nabrak pengendara sepeda Pak. Oh iya, pengendara sepeda atau pengendaraan yang lain, Iya Pak. Artinya di sini adalah Kesalahan dalam memakai gawai Pak. bagus. Berarti si Among sudah bisa menelaah apa yang dilihat di gambar ini. Dia kan memegang gawai ini, ya, yang cewek ini, yang cewek agak terlalu terlalu seks, nampak apa ya kan? Jadi dia memakai gawai, sementara dia tidak melihat di lingkungannya bahwasanya orang ada yang berkendaraan juga gitu, jalan raya gitu. Berarti tidak memikirkan orang gitu. Berarti artinya di sini adalah pemakaian gawai ini adalah salah. Tidak bisa menggunakan gawai dengan baik. Kondisinya nggak tepat. Gitulah. Kira-kira. Kalau menurut anak apa melihat gambar ini bagaimana? Coba. Kalau mau lihat seperti itu katanya. Tidak menyerahkan orang kendaraan yang baik. Dia asik saja di apa? Apalagi sedang menyetir kendaraan, memakai gawai juga itu salah Pak. Kalau kenapa Pak? Apa? Ya karena memakai gawai tidak sesuai dengan apa? Dengan tempatnya atau kondisinya. Maka memakai gawai sesuai dengan tempatnya dan
tidak memakai sedang memakai kendaraan. Dan kemudian maka akan terjadi kecelakaan atau tidak sesuai dengan maka akan terjadi kecelakaan atau tidak sesuai dengan keinginan kita terjadinya, atau merugikan orang lain. Terus jadi komplit tadi pendapat anak-anak. Ini udah paham, berarti udah paham juga pemakaian gadget ini. Lanjut lagi gambar berikutnya. Coba telah anak-anak gambar itu. Ada yang menyatakan ada pemikiran yang baru kan? Ya, nah, coba apa? Apa yang terpikir melihat gambarnya ini, Pak? Coba berikan pendapatnya. Sedang menonton. Terus apa lagi? Betul, masalah dia, masalah sedang menonton katanya. Iya betul, apa lagi? Chattingan. Sedang chattingan, apa lagi? Chattingan sama ayah. Apa lagi? Cuma itu? Sedang menonton dan sedang chattingan. Itu jenis-jenis kegunaan gawai ataupun gadget. Bagus. Oke. Coba udah. Apa yang terpikir oleh tentang gambar ini? Kalau teman tadi tentang jenis-jenis kegunaan gawai gitu. Sedang menonton, sedang chattingan katanya, atau sedang apalah gitu. Apa? Kalau menurut saya Pak, itu adalah salah satu dampak negatif dari penggunaan gawai, yaitu munculnya sikap antisosial yang dilakukan oleh pengguna gawai tersebut, sehingga dia hanya terfokus pada gawai yang ada di tangannya, sedangkan orang-orang ataupun teman-teman yang berada di sekitarnya dia mempunyai sikap acuh tak acuh Pak. Iya. Jadi itu adalah salah satu dampak negatifnya Pak. Yang digambar itu? Iya. Oke, mantap. Mantap itu. Kenapa? Asik dan fokus dan konsentrasi ke gawainya masing-masing. Berarti interaksi lingkungan atau sekitarnya tidak terbangun. Berarti antisosial ininya gawai ini kalau salah digunakan. Apalagi di sana ada kegiatan juga gitu. Iya kan Pak Fikri? Ada sedang makan bersama. Berarti tidak menikmati hidup itu kurang juga gitu. Kalau makan ya makan dulu, jangan sambil lihat HP gitu. Kalau menurut Bapak ya, tapi kalau menurut anak Bapak sudah trennya seperti itu atau zaman milenial itu seperti itu, sedang makan harus HP di depan, itu Bapak salah lagi ya? Nah, coba anak Bapak yang paling ganteng, silahkan telah menurutnya. Kalau Fikri udah, kalau udah, nah belakang sudah, Among sudah, gitu. Yang cewek sudah, gitu. Kita lagi, gitu. Silakan. Orang yang main HP sambil makan Pak. Ya, orang main HP sambil makan. Apalagi yang nampak di situ? Cuma itu aja. Iya. Cuma itu aja. Berarti yang nampak orang main HP dengan sambil makan. Salahkah persepsi teman kita? Ya. Betul. Nggak ada salah situ. Memang betul kok orang main HP sambil makan. Ya, bagus. Ada lagi yang cewek anak Bapak, yang laki-laki aja. Kan ada sekarang istilahnya emansipasi, ya kan? Ya. Gender. Wah, udah nampak. Apa kira-kira yang nampak? Atau mencari jambangnya, atau melihat kumisnya yang berbaris itu, atau yang mana? Kan banyak di situ kan? Yang kita lihat kan banyak itu. Iya. Hah? Kan masing-masing kita punya apa itu? Punya pendapat. Pasti punya pendapat. Sedang pemilihan Pak. Oke, bagus. Pendapat kan beda-beda ya. Orang yang sedang melaksanakan reunian tapi asik bermain gadget.
Iya kan? Iya. Bagus. Salah itu. Coba perhatikan apa yang terkonsep dalam pemikiran kita melihat konten di depan. Coba anak apa dia? Pengaruh gadget terhadap anak kecil. Pengaruh gadget terhadap anak-anak kecil. Apa salah satu pengaruhnya? Bisa merusak pola pikir. Bagus. Bisa merusak pola pikir. Coba anak Bapak Mandala Putra. Ini salah satu dampak negatif dari penggunaan gadget, Pak. Ini salah satu dampak negatif penggunaan gadget. Bagi- Kenapa? Karena dapat merusak pola pikir suatu anak, atau juga bisa ya gimana ya? Iya bagaimana? Ya bagaimana? Bagaimana lah gitu. Ya. Saya kasih makna. Itu kan perjuangan lo. Bukan perjuangan apa kan? Suka kan? Itu kan perjuangan lo. Ya gimana ya kalau anak-anak kan kalau seusia itu Nah, harus Bermain. bermain, meluangkan waktu dengan keluarga, bukan bermain gadget, Pak. oh gitu. Ada tambahan lagi Mandala? Nggak ada, Pak. Sebelum kita tutup? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cuma itu aja. Paham yang disampaikan oleh teman kita si Mandala? Berarti tidak sesuai dengan usia. Apa yang dimainkannya. Jadi fase-fase perkembangan itu kan ada dari bayi, dari anak-anak, dari remaja, dewasa gitu kan. Ini anak-anak ini mainannya sudah gadget. Berarti salah. Selamat malam. Padahal selamat malam Bapak ya kan? Kalau selamat malam nyaris tidak terdengar. Nggak ada siapa Bapak bilang tadi ada tepuk kan? Iya. Paham? Sekali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, nanti udah fokus semuanya. Kita lanjutkan. Kita mulai aja ya. Nah, mulai dari udah. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Udah ingat angka masing-masing? Berarti angka masing-masing coba cari tempatnya yang sama. Itulah tempat duduknya. Pamannya 1 sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini. Hah? Nah, mulai sekarang. Cepat. Mama cepat ya. Kita bertempur ini ya. Kelompok 3 siap? Oke. Masing-masing kelompok nanti akan membuat pendapat kelompok masing-masing tentang penggunaan gadget ataupun gawai. Seperti apa penggunaannya yang positif dan seperti apa penggunaan yang negatif. Kemudian tips-tips penggunaan gadget. Paham sampai di sini? Nah, berarti 3 ya, Pak? Iya, 3 macam itu. Berarti yang pertama adalah penggunaan gadget secara positif. Kemudian dampak negatif dari gadget. Kemudian apa lagi? Tips penggunaan gadget. Nah, yang benar tentu ujungnya yang benar itu. Tip-tipnya itu. Kalau tip-tip berarti benar. Pernah orang mengatakan tip, kalau tip katanya salah. Berapa? Kita dengar selama ini nggak pernah ya. Tip-tip mencuri katanya. Nggak mungkin ya. Iya, ada pula itu di awalnya kan. Nah, itulah kerjaan kita. Jadi sekarang masing-masing kelompok mendiskusikan itu, kemudian dituangkan ke kertas dan 1 orang juru tulisnya, yang lainnya memberikan pendapat. Kalau seandainya rasa-rasanya akan mendukung gawainya, mendukung gadgetnya, silahkan pakai. Oke? Bapak bagikan ini dulu. Tulis di kertas ini semuanya masing-masing kelompok. Tulis. Buat nama kelompoknya boleh, tidak masalah. Apa nama kelompoknya ini udah? Masih dipikirkan. Pikirkan. Oke, nanti sudah terpampang di kertas nama kelompoknya ya, masing-masing.
Nah, sekarang silakan untuk berdiskusi mulai dari 10 menit dari sekarang. Silakan. Untuk presentasi masing-masing. Dampaknya atau cara penggunaan yang secara baik atau positif. Gawai boleh, gadget boleh, HP boleh. Kan sama juga itu, handphone boleh. Pilih program pendidikan yang bermutu. Matikan. Pilih program Ya, ditempelkan di belakang, di dalam, di belakang. Ya, ikut tuh. Ini udah tambahnya waktu istirahat kita istirahatnya berapa menit? 30 menit. Nanti Bapak kita izinkan nanti. Bapak pakai waktunya ada kelompok ini. Sudah selesai Amal? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, masing-masing kita kelompok, dan kita lagi, masing-masing kelompok mulai kelompok 1, 2, 3, kelompok 4. Coba dilihat karya dari kelompok lain berjalan sekarang bawa buku. Kita seperti itu. Dan tidak harus presentasi, harus dibacakan sekarang. Coba sekarang berjalan lihat karya kelompok lain, bukan karya kelompok kita. Ini kelompok 1 lihat karya yang lain. Silakan sekarang berjalan untuk memperhatikan karya kelompok lain. Silakan. Bapak kasih waktu. Perhatikan karya kawan-kawannya. Nanti baru Bapak minta kesimpulan kelompok masing-masing. Perhatikan karya kelompok lain tentang dampak negatif, dampak positif, serta penggunaan gadget tadi. Perhatikan karya temannya, karya kelompok lain. Gadget asli.
siapa temannya yang keempat? Ya, ulang ya. Oh dia udah nanti. Oh udah mampu ya. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Oke, berarti Sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Ya, sekarang supaya menghilangkan bayangan ke kantin, makan segala macam, kita ambil waktu sebentar lagi, nanti waktunya start, nanti Bapak pakai. Kalau itu sudah boleh, baru dipakai. Nah, oke? Oke. Nah, kalau Bapak bilang semut, maka terbayang semut itu kecil. Tapi kenyataannya oke? Kalau Bapak bilang gajah saja, tapi kira-kiranya bisa kira-kira? Bisa. Kita uji. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Semut bisa. Seperti ini ya. Kalau Bapak bilang semut, Bapak bilang semut, berarti kecil ya. Ah, Bapak bilang semut kata Bapak. Tadi, oke. Kalau Bapak bilang gajah adalah besar. Balikannya itu. Oke, Pak. Pak ngomong. Bapak. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Semut. Kelompok 4 tidak fokus. Ya. Gajah. Semut. Gajah. Berarti sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan diskusi kita. Tadi sudah Bapak dulu dari masing-masing kelompok berikan pendapat dan dituangkan ke kertas masing-masing. Kelompok sudah dipampangkan pula di dinding. Sudah Bapak persilakan pula menelaah dan memperhatikan karya kelompok lain. Dari penelaah dan memperhatikan serta membaca karya kelompok lain, maka secara otomatis sudah terkonsep diri kita masing-masing kesimpulan yang akan kita simpulkan. Paham? Nah, sekarang pendapat kesimpulan yang diperhatikan tadi sekeliling ini, ada dia bentuknya dampak positif, ada bentuknya dampak negatif, dan juga ada tips menggunakan gadget itu sendiri atau gawai tadi. Ya, dan sekarang Bapak persilakan dari kelompok 1 untuk menyimpulkan yang diperhatikan, yang dibaca karya kelompok lain. Silakan. Udah. Silakan udah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Huda-S, perwakilan dari kelompok 1, akan memberikan kesimpulan daripada materi kita mengenai penggunaan gawai atau gadget ini. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari kelompok 1 melihat daripada materi kita dan juga hasil dari teman-teman dari kelompok lain, itu kesimpulannya dalam penggunaan gawai atau gadget ini tergantung bagaimana kita menyikapi ataupun mempergunakan gadget tersebut. Ibaratkan sebuah pisau, kalau kita pergunakan pisau tersebut untuk tujuan yang baik, maka itu akan sangat berguna bagi kita. Namun, kalau pisau tersebut salah kita menggunakannya, maka itu akan melukai diri kita sendiri dan membuat sesuatu yang buruk terhadap diri kita pribadi. Nah, itulah kesimpulannya. Seterusnya, daripada penjelasan teman-teman di hasil daripada diskusi kelompok itu,
banyak di situ dikatakan cara seperti tips-tips dalam penggunaan gawai atau gadget itu kalau secara garis besar adalah bagaimana cara kita untuk mengatur waktu kita supaya kita bisa mempergunakan gadget dalam waktu yang sesuai, dengan catatan kita tidak mempergunakan gadget tersebut ketika guru sedang menerangkan, ketika tidak disuruh oleh guru. Nah, kalau untuk dampak positifnya dari gadget ini kita bisa lihat seperti mempermudah dalam proses pembelajaran, seperti memudahkan informasi dari guru ke siswa. Karena kan beberapa tahun belakangan kita pernah lihat, kita pernah menggunakan aplikasi Google Classroom, dan itu adalah sangat memudahkan bagi kita untuk menjawab soal yang diberikan oleh guru kepada siswa-siswanya. Selanjutnya, manfaat daripada gadget ini untuk kita sebagai pelajar yaitu memberikan kita informasi ataupun wawasan yang lebih luas ketika kita lihat di gadget tersebut. Seperti dari Google misalnya, itu akan menambah wawasan kita. Nah, untuk poin daripada dampak positif selanjutnya itu adalah memberikan atau membuat kita lebih kreatif lagi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, adapun saya lihat kesimpulan daripada dampak negatif yang dituangkan teman-teman di dalam hasil diskusi itu, adapun poin yang pertama itu dampak negatifnya itu bisa mempengaruhi kepada kerja mata kita atau membuat radiasi penyakit kepada mata kita ketika gadget itu atau gawai dipergunakan secara berlebihan. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah siswa ketika sedang belajar, mereka sering mempergunakan gadget atau gawai ini. Sehingga ketika guru menerangkan, mereka tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Untuk poin selanjutnya, dampak negatif dari penggunaan gadget ini adalah siswa itu banyak yang lalai akan tugas-tugasnya. Misalnya, dia lebih mementingkan untuk bermain game, untuk bermain media sosial, ataupun media hiburan-hiburan lainnya, sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru tidak dilaksanakannya dengan baik dan benar, sehingga kuranglah mendapatkan manfaat positif daripada gawai tersebut. Sebenarnya tergantung bagaimana pribadi kita untuk menjalan atau menggunakan gawai atau gadget ini. Mungkin demikian Pak hasil kesimpulan daripada kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, sejauh yang disampaikan kesimpulan dari kelompok 1 kita sudah paham betul. Baik dampak negatifnya, dampak positifnya, kemudian tips untuk menggunakan gawai itu sendiri secara bijak. Kita persilakan satu kelompok lagi untuk perwakilan kesimpulannya. Kelompok mana lagi yang mau ditampilkan? Kesimpulan dari keseluruhan tadi. Bisa kelompok 2? Bisa, silakan kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya pribadi sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menyimpulkan hasil diskusi kami tentang masalah gadget ini. Yang dimana kami sini tidak akan banyak mengutus Pak. Yang dimana ini kan hanya sebagai kesimpulan sedikit dari kami, sebagai tambahan dari udah tadi Pak. Iya, betul. Yang dimana kan kita kenal zaman ini sekarang zaman 4.0. Yang mana zaman itu kan zaman yang dimana gadget, terus informasi dan komunikasi itu kan apalagi marak-maraknya. Iya. Jadi sesuai dengan tema materi kita dari Bapak BK hari ini yaitu tentang Iya. gadget. Iya. Yang dimana mungkin di sini kami akan mengambil kesimpulan dampak positif gadget, negatif dan tips-tipsnya dari kami sebagai seorang pelajar Pak, tidak dari umum. Iya. Yang mana menurut kami yang pertama terus setelah kami pantau dan setelah kami baca mungkin nggak beda jauh Pak pendapat kami sama teman-teman kelompok lain. Sama ya. Bersama Pak. Iya. Yang mana mungkin dampak positifnya dulu, di mana kan zaman sekarang teknologi sudah maju. Iya. Jadi dalam proses mengajar dan baik belajar, tentu gadget tidak akan selalu lepas Pak. Yang dimana dampak positifnya secara langsung, gadget ini kan dalam proses mengajar dan belajar bisa sebagai referensi Pak dalam mencari informasi, sebagai dalam mencari edukasi. Contohnya kan Pak, kemarin kan kita lagi mengalami pandemi. Iya. Dimana kan tidak mungkin kita berkumpul dalam satu kelas seperti mana biasanya. Jadi, Bisa luring, ya? jadi bagaimana tanggapan pemerintah untuk
minimalisir hal tersebut. Jadi dibikin apa kan belajar daring, yang mana kan daring tersebut menggunakan komunikasinya dari gadget Pak. Terus mungkin itu dampak gadget dari segi umum dari pertama, terus ketika tidak dalam versi pandemi, yang mana sebagai merasakan sendiri itu kan bisa sebagai proses penyampaian informasi lebih lengkap, mungkin dalam proses belajar mungkin ada guru yang menggunakan gadget dalam penyampaiannya. Berarti ya. Yang saya rasakan yang pertama ya kan saya biasanya main game ya kan. Iya. Sekarang setelah mendengar dari teman-teman semua dampak negatifnya, Positifnya ya. positifnya, Terus? insya Allah saya ubah lagi Pak. Waktunya Tentu diatur lagi ya. Di manage ya. Itu menurut si Mandala. Ya, Pak. Oke, kita berikan aplaus untuk Mandala. Terima kasih banyak Bapak keseluruhannya. Mandala sudah mewakili, tapi salah timbang juga ini. Ada kesimpulan yang 2 orang, 2 kelompok tadi, ada pula pendapat 2 orang gitu. Atau sikap yang akan dilakukan setelah mendapatkan materi ini. menggunakannya seperlunya saja. Seperlunya saya bagus. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Jadi menggunakan gadget dengan seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekarang sudah tiba penghujung waktu kita pembelajaran pada jam dengan Bapak. Terima kasih banyak Bapak aturkan kepada anak-anak Bapak yang telah dapat berpartisipasi untuk pembelajaran kita ini tentang pembahasan materinya tadi penggunaan gawai ataupun gadget. Mau arahnya kemana, mau negatif, mau positif, atau mau tips yang lebih bijak digunakannya, silakan kepada anak-anak Bapak lagi untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita keseharian kita. Jadi ini ketua kelas Bapak titipkan kepada Huda, masing-masing kita tolong isi ini karena ini akan dituangkan pendapat kita masing-masing. Oke? Bisa kira-kira ini? Setelah ini nanti udah kasihkan ini lagi ke meja Bapak nanti antarkan. Ya? Nah, ini ada masing-masing kita ini 35 lembar, bisa boleh nanti Bapak juga lihat. Ini udah. Kasihkan para teman-temannya masing-masing. Bagian sekarang. Ada LKPD-nya itu, lembar kerja peserta didik, kemudian evaluasi diri kita masing-masing. Isi saja itu dulu, nanti dikumpulkan ke ketua kelas kita udah ya. Nah, kemudian dari Bapak tutup dan akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah keseluruhan. Terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.